Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita. Bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan.
Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini adalah hari yang sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Dimanapun kita berada saat ini, kita percaya kita senantiasa berada dalam perlindungan tangan Tuhan. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bawa hati kita yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mau bawa hati kita percaya senantiasa berkat Tuhan, penyertaan Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Bapa yang baik. Karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk satu hari lagi yang Engkau berikan dalam hidup kami Bapa. Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Sebab kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, penyertaan tangan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan senantiasa menjagai kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap hari Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Bagaimanapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami mau katakan Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kami. Rencana-Mu selalu indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan datang menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Meninggikan nama Yesus, memuliakan nama Yesus. Sebab hanya Engkau saja Tuhan yang layak ditinggikan, yang layak dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami mau datang dengan nyanyian syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengan nyanyian cinta kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, seisi rumah kami, seluruh hidup kami ada dalam tangan-Mu yang kuat. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap bersyukur pada Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus yang undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik Bapa. Mari bersama-sama katakan, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Bersukar
kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, sekali lagi, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Terpujilah Engkau Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Yesus, sama-sama bilang bersyukurlah. Sebab Tuhan kita Allah yang dahsyat, amin. Tuhan kita Allah yang perkasa, amin. Mari kita mau beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Serukan namanya. Tuhanku maha besar. Mari sama-sama nyanyikan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sambil mengangkat tangan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa Tuhan, luar biasa perkasamu. Siapa namanya? Yesus, nama di atas segala nama. Yes, haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku berkuasa. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari sambil bertepuk tangan, serukan namanya, Yesus Tuhan. Yes, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin Tuhan, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yes, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Yesus nama di atas segala nama. Yes, haleluya. Mari beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Saya persilakan Bapak Ibu duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari nyanyikan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Mari nyanyikan ucapan syukur-Mu yang terbaik dari hati di hadapan Tuhan.
Sebab Dia selalu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Engkau yang membimbing kami ke air yang tenang, Engkau yang menyegarkan jiwa kami, Engkau yang menuntun kami di jalan yang benar. Kami tidak takut akan bahaya sebab Engkau bersama dengan kami Bapa. Engkau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan-lawan kami. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami seumur hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus.
Kami milik-Mu Tuhan. Dalam setiap apapun musim kehidupan kami, Engkau yang menjagai kami. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Kami tidak pernah ditinggalkan karena kami milik-Mu Tuhan Yesus. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your word. I am yours. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine. You are mine now forever. I'm alive in your word. I am yours. I am yours. Yes, Tuhan. Now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Hallelujah. Jesus. Sama-sama. Kau membuatku sesuai rencanamu. Amin. Kau memegang setiap musim hidupku. Serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Kami milik-Mu Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Amin Yesus. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milik-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencanamu. Amin. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Haleluya Yesus. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Amin. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milik-Mu. Haleluya. Mari menyembah bersama dalam hadirat Tuhan. Mari membawa nyanyian cinta kita di hadapan Tuhan. Mari bawa nyanyian syukur kita di hadapan Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Oh haleluya. Yarala barashika, 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 la 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 la, yarala
Kami tahu kami dicintai oleh Engkau Tuhan. Kami tahu kami dikasihi oleh Engkau Bapa. Bapa yang tidak pernah pergi dari hidup kami, yang setia bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Bapa yang selalu ada dalam kehidupan kami. Bapa yang menjadi jawaban dalam hidup kami. Bapa yang menguatkan kehidupan kami ketika kami lemah. Kami percaya Tuhan, saat ini dimanapun kami berada, Engkau menguatkan setiap keluarga demi keluarga Bapa. Menguatkan setiap jiwa-jiwa Tuhan. Yang sedang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kesembuhan darimu mengalir dalam nama Yesus. Karena Engkau tidak pernah terbatas ruang dan waktu Tuhan. Hadirat-Mu menguasai kehidupan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Yang dalam kesesakan Bapa, Engkau berikan kelegaan. Engkau berikan harapan yang baru. Bahwa bersama dengan Tuhan selalu ada mukjizat setiap hari. Selalu ada harapan yang baru. Yang sedang sedih Tuhan, Engkau hiburkan ya Bapa. Yang sedang sedih Engkau hiburkan Tuhan. Berikan sukacita yang baru Tuhan. Berikan sukacita yang baru Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkaulah pembela kami. Engkau Allah yang membela hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Allah yang bela. Nyanyikan dengan iman pujian ini. Siapa lawannya? Amin. Kami lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Dalam segala hal. Segala hal. Kami mau katakan di hadapan-Mu Bapa. Ku pasti dapat. Karena Engkau bersama dengan kami Tuhan. Lakukan semua. Yes, amin, amin. Yesus yang beri kekuatan. Oh terpujilah namanya. Sambil mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Allah yang bela.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami masih diberikan kesempatan Tuhan. Untuk kami mendengarkan pesan-Mu lewat hamba-Mu ya Bapa. Kami buka hidup kami buka hati kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami seturut dengan apa yang Engkau mau Bapa. Menjadi sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami Tuhan dimanapun kami berada. Biar kami terus berada dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Lawan Tuhan, lawan Tuhan, lawan Tuhan, lawan Tuhan. Terima kasih. Jesus, ya lama-lama sana. Urapi gembala di tempat ini Tuhan. Urapi wakil-wakil gembala di tempat ini Tuhan. Urapi diakon-diakones di tempat ini Tuhan. Urapi seluruh pengerja-pengerja di tempat ini Tuhan. Dan urapi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Di hari ulang tahun yang sangat istimewa gereja-Mu di tempat ini. Hari ini hari lawatan Tuhan buat gereja ini. Hari perkenanan Tuhan buat gereja ini. Hari pertumbuhan buat gereja ini. Hari penuh berkat buat gereja ini. Bahkan hari penuh kemuliaan buat gereja ini. Bapak terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan. Dari gembala, wakil gembala, diakon-diakones, seluruh pengerja, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Tuhan menjamah hati kami. Tuhan menjamah hidup kami. Tuhan melawat setiap kami. Sehingga setiap kami merasakan Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar pesan-Mu. Dan melalui firman-Mu yang singkat, yang sederhana. Tuhan berbicara kepada kami. Kepada jemaat-Mu di tempat ini yang sedang berulang tahun pada tahun ini, bulan ini, hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hadirat-Mu terus memenuhi kami. Pengurapan-Mu terus mengalir atas kami. Satu hal kami tahu, semua jemaat-Mu, gereja-Mu di tempat ini yang berulang tahun khususnya, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu secara khusus. Sekali lagi urapi kami semua. Tuhan yang pimpin ibadah ini, sebab Tuhan yang pimpin gereja ini. Sebab ibadah ini, gereja ini, bahkan hidup kami adalah milik Tuhan. Tuhan milik kami. Tuhan terima kasih, kami janji Engkau yang dipuji, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Tuhan Yesus, Engkau yang kami sembah sepanjang hidup kami, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur. Tak lupa kami juga berdoa buat semua imam musik, worship leader, petugas multimedia, juga diurapi oleh Tuhan. Kami semua diurapi Tuhan.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya diberkati Tuhan katakan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Tuhan kita. Silakan duduk yang mau duduk, saudara. Silakan diri yang tetap mau berdiri. Ya. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Saudara, di ulang tahun gereja saudara pada hari ini, yaitu 3 hal yang saya ingin bagikan kepada saudara berkenaan dengan ulang tahun gereja saudara, berulang tahun kita semua. Yang pertama, pesan pertama diambil dari Efesus pasal yang kelima, ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Yang berbunyi berkata demikian, janganlah kamu bodoh, tapi mengerti kehendak Tuhan. Jangan mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Pesan pertama, saudara. Tuhan mau di ulang tahun gereja kita hari ini, saya dan saudara, baik gembala di tempat ini, wakil gembala, seluruh diakon, diakones, dan seluruh jemaat Tuhan. Tuhan mau, saudara, kita semua penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin. Tuhan mau kita penuh dengan Roh Kudus. Itu kerinduan hati Tuhan. Kerinduan hati Tuhan Yesus. Kerinduan hati Allah buat saya dan saudara. Kerinduannya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia mau saya, saudara, yang berulang tahun hari ini, penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin. Saudara yang Tuhan kasihi, Alkitab berkata dengan luar biasa, Tuhan Yesus sendiri penuh dengan Roh Kudus. Rasul Petrus penuh dengan Roh Kudus. Yohanes penuh dengan Roh Kudus. Yakobus penuh dengan Roh Kudus. Rasul Paulus penuh dengan Roh Kudus. Tuhan mau saya dan saudara, khususnya di hari istimewa ulang tahun hari ini, juga penuh dengan Roh Kudus. Tuhan mau ini menjadi satu pengalaman pribadi. Saya merasakan hari ini, ada di antara saudara yang kebaktian, belum punya pengalaman pribadi, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Rindukan hari ini. Berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan. Dan berkata, Tuhan, mulai hari ini, penuhkan kami dengan Roh Kudus. Penuhkan kami dengan Roh Kudus. Saya percaya kalau saudara sungguh-sungguh merindukan dipenuhkan Roh Kudus, saudara berdoa minta Tuhan sungguh-sungguh untuk dipenuhkan Roh Kudus. Bukan hanya di ibadah ulang tahun hari ini, tapi dimanapun saudara berada. Mungkin di rumah waktu saudara berdoa secara pribadi. Waktu saudara ikut kul bersama-sama. Waktu saudara ibadah raya bersama-sama. Atau berdoa pribadi sendiri. Kalau engkau rindu, engkau minta sama Bapa di surga, dipenuhkan Roh Kudus. Dia akan memberikan Roh Kudus buat saya dan saudara. Saudara yang Tuhan kasihi, kekristenan rasanya tidak ada artinya apa-apa kalau tanpa dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya percaya anugerah Tuhan melimpah buat saudara hari ini. Saudara, dengan dipenuhkan Roh Kudus, yang pertama saudara, kita memiliki potensi kekayaan karunia-karunia rohani. Roma pasal 12 ayat 8-11 berkata, di situ ada 9 karunia yang sangat istimewa. Nanti saudara baca di rumah. Karunia iman, karunia mujizat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia nubuat, karunia kesembuhan. Itu turun menjadi bagian buat setiap orang yang percaya, yang rindu selalu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan itu turun berkat hidup saudara. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Sambil angkat tangan sama Tuhan Yesus. Haleluya.
Oh Yesus, oh Yesus. Haleluya. Oh the Lord God Almighty reign. Haleluya. Holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? Amin. Potensi kedua, kekayaan rohani yang Tuhan anugerahkan tatkala kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Yaitu Galatia pasal yang kelima ayat 21 sampai 23 berkata, maka setiap orang yang dipenuhkan Roh Kudus akan lahir dari dirinya, akan muncul dari hidupnya, yang disebut namanya buah roh. Saudara, buah roh itu bicara karakter Kristus. Buah roh itu sesuatu yang ilahi, yang punya nilai yang sangat tinggi, tidak ada bandingannya. Ada 9 buah roh yang sangat istimewa. Yang saya katakan tadi nilainya terlalu tinggi. Yang sangat ilahi. Yang tidak bisa didapatkan dari apapun juga. Kecuali tatkala hidup saya, hidup saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saya ambil contoh buah roh, salah satunya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kesetiaan. Alkitab berkata, tidak ada hukum apapun yang bisa menentang hal-hal tersebut. Sebab itu adalah karakter Kristus yang maha luar biasa. Katakan amin. Biar buah roh itu ada dalam diri saya, dalam karakter saya, juga dalam diri saudara, dalam karakter saudara. Saudara, berapa lama kita menjadi orang Kristen? Bukan jaminan kita bisa memiliki buah roh. Tapi tatkala Roh Kudus memenuhi saya, memenuhi saudara, buah roh itu akan muncul oleh anugerah Tuhan bagi kita. Katakan amin. Yang rindu buah roh, angkat tangan saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Tuhan kita. Maka itu harus penuhkan dengan Roh Kudus. Saudara, sebelum Yesus naik ke sorga, dia berpesan kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu menjadi saksiku, kata Tuhan Yesus. Yerusalem, Yudea, dan Samaria sampai ujung bumi. Kalau saya terjemahkan dengan bahasa bebas, saudara. Kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus memenuhi kamu, kamu menjadi saksi. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Saudara, kepenuhan Roh Kudus, tujuan utama juga adalah supaya saya dan saudara dipakai Tuhan menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Menjadi saksi adalah kehormatan, saudara. Menjadi saksi adalah anugerah. Menjadi saksi Tuhan Yesus adalah anugerah dan kehormatan ilahi yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka itu, kenapa banyak orang Kristen takut bersaksi? Gak berani bersaksi, menyaksikan imannya di hadapan banyak orang. Jawabannya sederhana. Karena orang Kristen itu belum penuh dengan Roh Kudus. Tapi tatkala Roh Kudus memenuhi kita, tatkala Roh Kudus mengurapi kita, ada keberanian ilahi buat saya dan saudara untuk bersaksi bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Tuhan kita. Saudara yang Tuhan kasih, pesan yang kedua adalah, yaitu Wahyu pasal yang kedua ayat 3-5. Nanti saudara baca di rumah masing-masing. Firman Tuhan berkata, Tuhan menegur jemaat Efesus. Kamu rajin, kamu giat.
dan lain sebagainya. Tapi aku mencela engkau, kata Tuhan, karena kamu telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Saudara yang Tuhan kasihi, pesan Tuhan yang kedua adalah, Tuhan mau di masa-masa yang sulit ini, apapun situasi yang sedang kita hadapi, Tuhan mencari bukan mencari kekayaan kita, bukan mencari harta kita, tapi Dia mencari hati saya, hati saudara, yang ada penuh dengan kasih yang mula-mula kepada Dia. Katakan amin. Saudara, waktu bulan Juni saya menyampaikan pesan ini, waktu saya menyembah Tuhan di ruang doa saya, tiba-tiba Tuhan memberikan hikmat kepada saya seperti ini. Kalau semua kegiatanmu, semua pelayananmu, semua ibadahmu, kalau tanpa didasari oleh kasih mula-mula kepada Tuhan, Tuhan berkata memberikan hikmat kepada saya. Semuanya itu bersifat seremonial, bersifat agamawi, rasanya sia-sia di hadapan Tuhan. Tapi sebaliknya, apapun kegiatan pelayanan kita, tatkala khususnya di ulang tahun, mulai ulang tahun hari ini, hati kita berkata sama Tuhan, Tuhan, penuhkan hati kami dengan kasih-Mu yang mula-mula untuk kepadamu. Penuhkan hatiku dengan kasih mula-mula kepadamu. Saya percaya apapun tugas pelayanan kita, walaupun kecil di mata manusia, tapi dasar hati kita kasih mula-mula kepada Tuhan Yesus. Itu menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Saudara yang Tuhan kasih, siapa yang rindu dipenuhi dengan kasih mula-mula, angkat tangan saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang kita. Ada satu lagu berkata gini, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi lebih dalam. Saya undang saudara berdiri sebentar, pegang dada saudara dan dada saya. Segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Pesan yang ketiga yang terakhir adalah, saya ambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 21, 22, 23 sampai 24 berkata begini. Tuhan Yesus berdoa untuk saya dan saudara. Kepada Bapanya Dia berkata, Bapa, seperti kita adalah satu, hendaklah juga mereka satu di dalam kita. Saudara, pesan Tuhan yang ketiga adalah, Tuhan mau kita selalu unity. Katakan amin. Tuhan mau kita selalu unity. Unity dengan Tuhan nomor satu. Unity dengan atasan kita. Unity dengan bawahan kita. Unity dengan sesama pelayan Tuhan. Unity sesama hamba Tuhan. Kalau suami istri, unity. Suami istri unity. Kenapa mesti unity, saudara? Karena unity punya kekuatan yang dahsyat secara rohani. Punya kekuatan yang dahsyat secara rohani. Kekuatan Tuhan yang luar biasa. Makanya ada ungkapan berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah saudara, kenapa iblis berusaha mencerai beraikan banyak hamba-hamba Tuhan?
Kenapa iblis berusaha menceraikan gereja-gereja? Menceraikan suami istri, menceraikan, memisahkan pelayan-pelayan Tuhan satu dengan yang lain. Karena iblis tahu waktu orang Kristen, waktu orang percaya hidupnya unity. Dia tahu iblis tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi iblis tahu kalau kita unity, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun persoalan yang kita hadapi, apapun musuh yang mengancam kita di luar, waktu kita unity, kita punya kekuatan yang dahsyat, kekuatan rohani yang luar biasa, membuat kita menang menghadapi segala sesuatu itu. Katakan amin. Bahkan Tuhan janji kita lebih dari orang-orang yang menang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Tuhan kita. Saudara yang Tuhan kasihi, itu pesan Tuhan yang saya ingin bagikan kepada saudara, kepada gereja saudara yang berulang tahun pada hari ini, pada minggu ini, pada bulan ini, dan pada tahun ini. Kiranya berkat Tuhan ini turun buat saudara semua. Engkau dipenuhkan Roh Kudus, kembali kepada kasih mula-mula, dan selalu unity di dalam situasi apapun juga. Saya percaya Tuhan disenangkan, semua saudara diberkati Tuhan. Maju terus, Allah beserta kita. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Tuhan kita. Saya ingin berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Bapak terima kasih. Di hari istimewa, biar berkat Tuhan turun atas semua jemaat Tuhan. Berkat Tuhan turun atas semua gembala, wakil gembala, diakon, diakones, seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Berkat Tuhan mengalir, berkat Tuhan melimpah. Apa yang mereka butuhkan Tuhan sediakan, apa yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan. Lebih daripada apa yang kami doakan, kami pikirkan. Tuhan janji, Allah sediakan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya telah diberkati Tuhan katakan, amin. Salam kepada Gembala GB Cikarang Baru, kepada Wakil Gembala GB Cikarang Baru, kepada seluruh diakon diakones GB Cikarang Baru dan seluruh pengerja, juga terutama seluruh jemaat GB Cikarang Baru. Di hari istimewa ini, saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-23. Semakin dewasa, maju terus, dipakai Tuhan menjadi berkat, menjadi saksi, dan nama Tuhan dimuliakan. Selamat ulang tahun, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau berdoa pada kesempatan saat ini. Kita mau berdoa mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi gereja Tuhan di tempat ini, bagi GBI Cikarang Baru. Penyertaan Tuhan selama 23 tahun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih. Yang di rumah-rumah kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan daripada Tuhan Yesus atas gerejamu. Kami telah 23 tahun Tuhan menerima tuntunan Tuhan, menerima kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, biar setiap kami Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami menyampaikan Tuhan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Karena kami percaya akan perlindungan Tuhan yang bisa membawa kami Tuhan sampai hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan kasih setia Tuhan yang membawa kami Tuhan sampai hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk Tuhan Yesus, saudara-saudara kami Tuhan,
untuk teman-teman kami Tuhan yang telah berjeri lelah Tuhan Yesus di dalam menjalankan, di dalam mendirikan gereja-Mu Tuhan. Mereka telah berdoa, mereka mencari wajah-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa biar berkat Tuhan turun atas mereka Tuhan. Untuk gembala-gembala, untuk pengerja-pengerja Tuhan, untuk orang-orang yang telah berjeri lelah Tuhan Yesus, supaya gereja ini tetap ada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa memberkati mereka Tuhan, dan beri kekuatan yang selalu baru dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk 23 tahun ini Tuhan. Dan kami percaya kami bukan satu kebetulan Tuhan. Kami ada pada saat ini Tuhan Yesus. Di situasi di mana ada masa-masa pandemik yang ada Tuhan. Ada COVID-19. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami menerima tuntunan Tuhan. Kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Gereja-Mu makin Tuhan melihat bahwa Tuhan yang menuntun kami. Kami percaya bahwa Roh-Mu Tuhan ada di dalam kami, menguatkan kami Tuhan Yesus. Dan juga kami percaya Tuhan, di tahun-tahun ke depan ini, di hari-hari ke depan ini, Engkau menuntun kami lebih lagi Tuhan. Tuhan, berikan kami kerelaan hati. Berikan kami Tuhan hal di mana kami Tuhan mau diproses, mau dibentuk seturut dengan kehendak-Mu. Kami Tuhan Yesus menjadi gereja yang sesuai dengan kehendak-Mu. Melihat bahwa kami Tuhan makin dewasa secara rohani, makin mengalami hal-hal yang indah dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan bukan hanya kami Tuhan, tapi setiap kami umat-Mu Tuhan, setiap yang ada Tuhan di dalam persekutuan, di dalam gereja-Mu Tuhan, kami makin kuat di dalam Engkau, kami makin bertumbuh di dalam Engkau, kami mengalami unity di dalam Engkau Tuhan, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan sebagai kepala gereja. Nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami menerima yang baru dari Engkau. Kami menerima Tuhan pelipat gandaan dari Engkau Tuhan. Kami menerima mujizat dari Engkau. Kami menerima kelepasan dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan Yesus, bawa kami Tuhan di dalam tuntunan dan anugerah Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk semakin indah dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya kami makin kuat di dalam Engkau. Dan kami mengasihi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa kita sudah memasuki usia yang ke-23 dan kita akan masuk kepada usia yang ke-24. Usia yang diberkati Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap kita menerima tuntunan Tuhan, kita yang menjadi bagian daripada gereja Tuhan, dari yang melayani, dari gembala, demikian juga wakil gembala, demikian juga seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kita ada di dalam keunitian, kita makin mengasihi Tuhan dan berkat Tuhan melimpah atas kita. Dan pada kesempatan siang hari ini, mari kita tutup ibadah yang diberkati Tuhan pada siang hari ini. Mari kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
datang dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami dari tim Iberaya mengucapkan Selamat ulang tahun GBI NCC ke-23. gereja yang bertumbuh, berbuah, berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Yes! Shalom, kami bersama Neon Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun untuk NCC yang ke-23. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat SCC. Yes, yes, yes. Kami dari Departemen Pur mengucapkan selamat ulang tahun GBI NCC yang ke-23. Kiranya menjadi gereja yang unity, tumbuh bersama untuk menangkan jiwa. NCC forever. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, NCC. Kami mewakili BBI mengucapkan selamat ulang tahun NCC yang ke-23. Kiranya gereja kita semakin bertumbuh, berbuah, dan berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Departemen Prophetic mengucapkan Happy Birthday GBI NCC yang ke-23. Gereja yang bertumbuh, berbuah, berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami dari Home Community mengucapin selamat ulang tahun buat GBI NCC yang ke-23. Sekiranya kita semua semakin bertumbuh, Buah dan berdampak bagi kemuliaan Tuhan. God bless you. Shalom, kami dari Gereja Merdeka mengucapkan selamat ulang tahun